Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Onim, asli Indonesia, dan saya sebagai aktivis kemanusiaan serta pembina lembaga filantropi NPC. Alhamdulillah ini bersama dengan putri saya. Nama kamu siapa? Nama saya Vili. Namanya Filin, dan alhamdulillah kami sudah 11 hari di Indonesia, baru dari jalur Gaza. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kami bisa tiba dengan selamat keluar dari Gaza ke Mesir, dan dari Mesir langsung ke Indonesia, dan alhamdulillah saat ini sedang berada di Indonesia. Nah, mungkin boleh update sedikit sekarang kegiatan 11 hari di Indonesia ini gimana nih Bang? Sementara kan anak-anak dan istri ikut semua ya Bang? Iya, saya punya istri asli dari Palestina dan punya anak ada 3. Eh, Kita tahu saat ini di Gaza itu sedang terjadi gempuran sudah lebih dari 40 hari. Tentunya untuk keluar dari Gaza itu membutuhkan keputusan yang berat, yang mana kami harus meninggalkan Gaza, kami tinggal di Gaza, anak-anak sekolah di Gaza, bekerja di Gaza, akan tetapi karena situasinya yang meminta kami untuk keluar sementara dari Gaza ke Indonesia. Nah, tiba di Indonesia, alhamdulillah sampai dengan saat ini karena anak-anak juga masih trauma dan saya pun memang masih butuh istirahat. Untuk saat ini kegiatan kami dibatasi, walaupun ada 1-2 dari teman-teman untuk kajian seperti di Masjid Istiqlal kemarin juga kita hadir untuk untuk update tentang situasi yang ada di jalur Gaza. Nah, sampai dengan saat ini alhamdulillah saya melihat langsung bagaimana dukungan dan peran dari masyarakat Indonesia luar biasa, karena dari masyarakat Indonesia melihat isu Palestina adalah isu yang mana tidak bisa dilupakan, isu yang luar biasa spesial khususnya muslimin yang ada di Indonesia. Dan tentunya sampai dengan saat ini berbagai undangan datang ke saya, tapi memang harus dibatasi karena tidak semuanya yang bisa saya handle atau saya hadiri, karena tidak hanya di Jabodetabek, tapi di luar kota seperti Sukabumi, terus juga di Pontianak, juga di di Jawa Timur juga ada, bahkan sampai ke tingkat di Ambon juga sudah ada undangan. Tapi untuk saat ini memang saya lebih konsen untuk mengurus sekolah anak-anak di Indonesia, insya Allah. Oh, akhirnya pindahin Bang berarti ya sekolah? Iya, untuk saat ini karena sekolah Filin sendiri, sekolah Filin saat ini gimana kabarnya? Sekolah Feeling udah hancur, teman-teman Feeling nggak ada kabar, ibu guru juga nggak ada kabar. Iya, nama kamu siapa? Coba perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Feeling, putri Bang Onim. Feeling umur 11 tahun, kelas 6, dan Feeling sekarang udah pindah sekolah di Indonesia, soalnya sekolah Feeling udah dihancurin sama penjajah. Waduh. Nah, sekarang sekolahnya di mana di Indonesia? Katanya mau sekolah di Gontor di Indonesia. Jadi kami belum pernah ke Gontor dan kami belum mengetahui teman-teman di Gontor, tapi memang keinginan Bang Onim untuk Filin dan anak-anak anak-anak saya Nusantara dan Bahari bisa diterima di Gontor, dan alhamdulillah pimpinannya Gontor langsung yang mengabarkan ke kantor NPC bahwa anak-anak Bang Onim siap kami terima dengan hormat di Gontor. Jadi sampai dengan saat ini kami belum bisa memprediksi bahwa kami berada di Indonesia itu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, belum bisa diprediksi. Karena kan situasi di Gaza saat ini kan belum bisa diprediksi apakah nanti 1 tahun kemudian atau mungkin 5 tahun kemudian baru ada penghentian peperangan atau seperti apa. Dengan demikian kami tidak bisa memprediksi untuk hal seperti itu. Dengan demikian ya saya harus ambil keputusan untuk sementara menyolok-kolakkan anak-anak saya di Indonesia dulu, seperti itu. Begitu kalau situasi kondusif, kami akan balik lagi ke jalur Gaza seperti itu. Karena kan saya aktivitasnya di Gaza, terus istri saya ngajar di Gaza, terus Filin sekolah di Gaza. Ya, nenek kamu juga di mana neneknya? Nenek Palestina, di Palestina, tapi kita nggak ada kabar dari keluarga kita di Palestina. Jadi kalau kita mau telepon nggak ada Jaringan, sinyal, nggak ada sinyal. Tapi jauh ya berarti posisi lokasi nenek ya?
Iya, jauh. Iya, kalau saya tinggal itu di kota Gaza atau Gaza City, 200 meter dari rumah sakit Ashifa. Nah, neneknya itu perjalanan sekitar nggak jauh sih, sekitar 2,5 jam lah. Karena kan wilayah Gaza itu wilayah yang paling kecil, cuma 367 km persegi, yang pertama. Yang kedua, populasinya itu cuma sekitar 2,3 juta jiwa, 82%-nya adalah di bawah garis kemiskinan. Nah, Gaza ini itu dijuluki dengan penjara terbesar di dunia. Dengan demikian ya wilayah jalur Gaza sudah diblokade lebih dari 16 tahun, dan sebelum terjadi peperangan pun mereka sudah hidup di bawah blokade dan sudah hidup krisis. Krisis itu sebelum terjadi peperangan itu krisis air minum, krisis bahan makanan, krisis obat-obatan, krisis listrik, diperparah lagi dengan pecah atau terjadinya peperangan pada 7 Oktober sampai dengan saat ini. Itu semakin kian memperparah situasi perekonomian di Gaza, terus keamanan di Gaza, pendidikan di Gaza, dan sampai dengan saat ini itu mayoritas dari sekolah sudah diratakan dan mayoritas dari muridnya itu sudah meninggal dunia. Para guru pun tidak ada kabar sama sekali. Dengan demikian diprediksi itu diperkirakan 7 sampai dengan 10 tahun itu belum ada aktivitas belajar mengajar, karena kan mereka membutuhkan rekonstruksi pembangunan rumah, gedung dan lain-lain itu, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kita berbicara tentang salah satu kota yang diblokade alias penjara itu diratakan oleh pihak penjajah. Tapi sekarang masih dalam peperangan atau udah bisa pembangunan atau Iya, sampai dengan saat ini situasinya, kondisinya semakin parah karena di Gaza Utara sudah dikuasai oleh pihak Israel. Di kota Gaza sudah dikuasai oleh pihak Israel. Di Gaza Tengah dan Gaza Selatan pun sudah dikuasai, tapi untuk tanknya masuk itu belum berhasil di Gaza Selatan dan Gaza Tengah. Tapi kalau di kota Gaza, tank Israel sudah masuk sampai ke rumah sakit Ashifa, di depan kediaman kami sudah masuk. Juga di Gaza Utara sampai dengan saat ini rumah sakit Indonesia itu tank-tank sudah menguasai di seputaran rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Jadi rumah sakit Indonesia itu adalah rumah sakit bantuan atau persembahan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat yang ada di Palestina. Nah, gimana untuk pasca kembali ke sini, anak-anak pastikan ada apa atau ayah nggak betah di sini atau gimana, dan traumatiknya gimana? Setelah sampai di sini di Indonesia gimana? Senang nggak? Senang, tapi juga sedih karena teman-teman kita di Palestina masih ada peperangan dan banyak anak-anak yang meninggal. Tapi ada yang komunikasi sama teman yang masih ada sampai sekarang? Nggak tahu, kita juga nggak ada kabar. Satu pun? Nggak tahu kita. Iya, jadi memang selama kami berada di sini, alhamdulillah anak-anak itu, saya dan keluarga itu tiba di Indonesia di Jakarta pun belum percaya bisa selamat, karena dalam situasi peperangan seperti itu kami berpikir bahwa di tengah gempuran, di tengah peperangan itu kami akan meninggal di jalur Gaza. Karena kan kiri kanan gempur, terus banyak yang meninggal dunia. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami dilindungi dan dimudahkan untuk keluar dari Gaza ke Mesir dan juga ke Indonesia. Mungkin ada awal mulanya gimana mungkin Bang, apa pada saat ingin evakuasi bisa ada helikopter kah atau ada Menlu jemput? Iya. Untuk evakuasi itu memang pihak pemerintah berada di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Nah, kami itu berada di perbatasan zona aman. Nah, kami di dalam itu berada di zona perang, zona merah, zona terjadi gempuran dan peperangan luar biasa. Nah, evakuasi dari tempat saya di Gaza City ke Gaza Selatan itu tidak mudah, karena kan kita harus melewati akses yang sudah dikuasai oleh tank, juga sniper oleh pihak Israel. Jadi akses yang kami lewati ini adalah akses di mana setiap kali warga melewati akses ini pasti dibunuh. Itu 99% pasti meninggal di akses yang kami lalui tersebut. Nah,
Jadi pada saat evakuasi kami sendiri pun sebenarnya nekat dan lebih ke tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam situasi seperti itu terus kita meminta perlindungan sama siapa? Nggak ada. Seluruh warga yang ada di Gaza itu tidak ada tempat perlindungan khusus, terutama warga asing tidak ada tempat perlindungan khusus. Jadi kami hanya berada di rumah dan tidak bisa berbuat apa, ya cuman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih ke mengasah meningkatkan keimanan kami dan juga ibadah itu tetap dijaga seperti sholat 5 waktu, terus tilawah Al-Quran, terus berzikir, itu yang memang pegangan kami. Jadi bukan berarti pegangan kami bersembunyi di terowongan atau di bunker atau di mana, itu tidak ada tempat perlindungan bagi kami, khususnya warga jalur Gaza seperti itu. Akhirnya gimana sampai bisa keluar? Setelah melewati akses tersebut itu kan pasti kita ditembak oleh pihak Israel dan kendaraan kami pun sempat ditembak. Alhamdulillah kami selamat. Jadi selama perjalanan sekitar setengah jam itu kita melewati gempuran dan tembakan dari pihak penjajah. Itu alhamdulillah kendaraan yang kami tumpangi, kendaraan NPC di Gaza, alhamdulillah selamat, sedangkan warga Gaza yang ikut bersama kami itu tidak selamat, meninggal semua karena kendaraan mereka ditembak. Jadi kemarin Filin pas kita lewat jalan yang di itu pinggir pantai, apa yang Filin lihat? Filin lihat banyak jasad-jasad anak kecil, juga ada gadis dan laki-laki, semua jasad-jasad. Ada yang kecil-kecil yang belum masuk 1 tahun. Ada yang mobil juga yang hancur. Iya, mobil yang hancur juga ada. Ya, jasad-jasad. Trauma dong. Feeling gimana perasaannya? Iya, waktu itu takut ya. Ya, Takut. takut. Tapi apa yang dilakukan Filin pada saat takut seperti itu? Berdoa. Ya, berdoa, beristighfar, terus baca surat ayat kursi, Sama surat Al-Fatihah. Boleh dong bacain salah satu surat ya, yang dibaca pada saat tembakan ke pada mobil saat itu ya? terjadi tembakan tersebut, baca Al-Fatihah seperti itu. Ikhlas juga kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Ya, menjadi kami selama evakuasi hari terakhir tersebut, ya kami berpikiran bahwa kalaupun kami meninggal karena terkena gempuran dari tank berkava Israel, ya kalau memang kejadian seperti itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan kami juga berikhtiar untuk berdoa agar supaya dilindungi, dimudahkan perjalanan kami sehingga kami bisa keluar dari jalur Gaza, terus juga bisa ke Indonesia, dan selama di Indonesia kami bisa beraktivitas menyampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang situasi yang saat ini sedang dilanda oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Jadi memang saat ini yang kita harapkan dari Indonesia untuk Palestina adalah doa, karena masyarakat Palestina itu sangat membutuhkan doa dari masyarakat Indonesia. Karena bantuan pun tidak bisa masuk ya Bang? Iya, untuk saat ini memang pintu perlintasan Gaza dan Mesir, pintu Rafah itu buka tutup, jadi bukan 24 jam. Bantuan pemerintah Indonesia alhamdulillah sudah ada yang masuk, itu pun bantuan-bantuan yang masuk terus didistribusikan ke Gaza City atau Gaza Utara, itu kan dijadikan target pembunuhan juga oleh pihak Israel. Jadi memang bantuan-bantuan itu tidak mudah untuk masuk ke Gaza itu, karena pasti ditembak oleh tentara Israel atau pihak penjajah, karena mereka juga tidak ingin bantuan ini bisa diterima dengan gampangnya oleh warga jalur Gaza. Jadi pada saat mereka diserang, pada saat mereka digempur, itu pihak Israel juga
menahan atau membatasi bantuan-bantuan tersebut bisa masuk ke warga Gaza seperti obat-obatan salah satunya. Saat ini itu rumah sakit yang ada di jalur Gaza, salah satunya rumah sakit Indonesia dan rumah sakit Ashifa, pusat rujukan rumah sakit terbesar, itu sudah kolaps dan sudah tidak beraktivitas karena kan sudah dikuasai oleh pihak Israel. Rumah sakit tersebut dikuasai dan para pasiennya itu diusir keluar. Coba kita bayangkan bagaimana pasien yang koma atau pasien yang harus dioperasi tiba-tiba diusir keluar, terus mereka ngapain? Nggak bisa ngapain. Termasuk bayi-bayi yang berada di inkubator itu pun harus diangkut dan dibawa ke tempat lain, salah satunya ke rumah sakit di Rafah atau Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Itu bayi-bayi yang tadinya harus ditampung di inkubator, dengan adanya dikuasai oleh pihak Israel itu listrik tidak aktif, listrik tidak ada. Mereka juga melontarkan bom gas air mata dan bom fosfor ke rumah sakit. Jangankan bom fosfor, bom benaran pun dijatuhkan ke rumah sakit. Jadi memang yang saya lihat di Gaza itu benar-benar luar biasa, pembantaian genosida 2023 dan pembersihan etnis. Nah, kita sebagai Muslim Indonesia itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk memberikan dukungan, karena ini sudah menjadi aturan atau anjuran bagi umat Islam, innamal mu'minunal ikhwah, bahwa sesama Muslim itu adalah saudara. Jadi kita punya kewajiban untuk memberikan dukungan, terutama doa sih bagi saya, doa itu yang paling kita utamakan. Nah sekarang bagaimana nih, ada komunikasi dengan pihak di sana gimana bang? Kan kalau udah kondusif abang infonya mau balik. Sampai saat ini karena jaringannya sulit, dalam satu hari itu kita belum tentu berhasil untuk komunikasi dengan keluarga dan tim kami yang ada di jalur Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, memang situasi di Gaza saat ini itu sangat-sangat berbahaya dan memprihatinkan. Orang Gaza saja, kita di Gaza nih, itu pun tidak ada akses untuk komunikasi, apalagi kita dari luar kan, dari Indonesia komunikasi ke Gaza itu sangat sulit sekali. Dan saya sendiri insya Allah kalau contohnya terjadi pemberhentian perang, itu kami akan pulang lagi ke sana karena kan kediaman kami di sana, terus juga anak-anak sekolah di sana. Itu pun memang harus dipertimbangkan dulu sih, kalaupun nanti balik ke sana itu mungkin anak-anak sementara di sini dulu. Karena kan di sana sekolah belum aktif. Jadi untuk sementara anak-anak akan melanjutkan sekolah di Indonesia. Gontor tuh di bagian mana ya? Gontor itu adanya di Ponorogo. Gontor itu salah satu pesantren modern. Itu bisa dikatakan nomor 1 di Indonesia. Jadi selesai sekolah di Gontor itu biasanya mereka akan melanjutkan studi ke Mesir atau ke negara lain, ke Makkah, ke Madinah. Itu sudah menjadi pesantren internasional. Itu alhamdulillah sudah diterima oleh. Berarti abang pun akan tinggal daerah Jawa Timur itu? Oh enggak, mungkin karena mondok tinggal di sana mereka. Saya tetap di Jakarta. Jadi paling pulang pergi lah menjenguk mereka. Bertiga ya bang? Iya bertiga. Yang pertama masih TK. Yang ini pertama. Ini udah kelas berapa sekarang? Kelas 6. Bisa bahasa Indonesia tuh gimana tuh bang? Bisa bahasa Indonesia gimana? Diajarin sama Abi. Gimana tuh caranya? Kalau film nggak mau suara kencang lagi. Kalau film mau sampaikan sesuatu dan film nggak tahu bilangin bahasa Indonesia, di film tanya Abi ini bahasa Indonesia apa kayak gitu. Iya, jadi memang di rumah kami di Gaza itu satu rumah ada 2 negara, Indonesia dan Palestina. Jadi anak-anak ke Bang Onim atau Bang Onim ke anak-anak itu pakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan istri ke anak-anak itu pakai bahasa Arab. Jadi memang prinsip saya itu walaupun tinggal di negara lain tapi bahasa Indonesia tetap diajarkan kepada anak-anak kita seperti itu. Nah untuk sekarang berarti masih libur ya untuk sekolah di Indonesia pun lagi didaftarkan atau gimana bang? Iya masih proses daftar, mungkin bulan depan kami akan silaturahim dengan teman-teman Gontor di Ponorogo. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau meliput tuh bang. Iya kami juga nanti mau bersilaturahim dengan Jakarta Islamic School. Jadi sebenarnya Jakarta Islamic School pun sudah meminta
Kalau bisa satu dari anak-anak Bang Onim sekolah di situ. Nah dari Gontor sendiri kami yang meminta dan alhamdulillah sudah disetujui oleh teman-teman. Tiga-tiganya. Jadi kami Masih memilih. Iya, jadi nanti kami di Gontor itu akan mengadakan acara silaturahim dulu sebelum memutuskan untuk mereka sekolah atau mondok di sana. Lebih ke silaturahim dulu, terus mengedukasi, menyampaikan situasi tentang di Gaza sana seperti itu. Trauma nggak feeling? Udah lihat apa aja selain tembakan, bom itu lihat? Kan dia dengar bom kan setiap hari. Setiap hari pas Setiap di hari rumah. kalau tidur lantai bangun karena suara bom, jadi nggak bisa tidur lagi. Waduh. Jadi Juga jam 2, jam 3 itu suara bom lagi terus nggak bisa tidur. iya nggak bisa tidur. Getarannya juga berasa ya? Iya. Kacanya pecah nggak? Banyak kaca yang pecah di rumah kita di Palestina. Waduh. Jadi bahaya sekali dan ada banyak yang mati nggak karena itu rumahnya hancur, nggak karena kaca pecah terus Kena mukanya, kena kena wajahnya karena Jadi gitu. contohnya Pecah kacanya ya? Iya, kacanya pecah itu kan kekuatannya ke kita. Iya. Jadi ada yang meninggal itu karena hentakan atau kena serpihan kaca Oh, iya, tersebut iya. akhirnya meninggal dunia. Nah terus adik-adik gimana pas dengar feeling jagain atau doain atau gimana? Doain sama jagain dua. Biasanya kalau ada suara bom, biasanya Filin bilang apa? Bilang astagfirullah dan Allahu akbar, istighfar. Dan awal-awal peperangan takut, tapi habis itu kita udah biasa. Soalnya dari kecil kita dengar peperangan dan bom-bom. Oke deh bang, berarti nanti boleh ya bang kita di Momondok itu Nanti disampaikan ke itu aja, Masuri. ke Pak Masri. Seperti itu, dari kemungkinan teman-teman di Gontor juga akan bikin acara silaturahim seperti itu. Kapan tuh bang kira-kira? Bulan besok, tapi Bulan belum depan tahu ya? tanggalnya karena mungkin pekan ini atau pekan besok saya silaturahim dengan sekretariat di Gontor di Jakarta. Mereka punya kantor di Jakarta. Kami silaturahim dulu. Rencananya berkunjung ke Ponorogo itu acaranya seperti apa. Tapi untuk terakhir mungkin bantuan terakhir dari Menteri Menlu apa aja nih bang? Iya, alhamdulillah perlu sampaikan bahwa pemerintah Indonesia pun punya peran penting untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Salah satunya adalah Ibu Retno Marsudi yang alhamdulillah selama Bang Onim berada di jalur Gaza itu, iya, Bang Onim selama berada di jalur Gaza itu aktif komunikasi dengan Kemlu, salah satunya dengan Ibu Retno Marsudi. Bahkan sampai ke tingkat saya meminta evakuasi di hari terakhir tersebut, alhamdulillah Ibu Retno langsung berkoordinasi dengan kedutaan RI di Kairo, di Jordania, di Lebanon dan juga di Suriah untuk membantu menyediakan tim KBRI untuk merapat ke perbatasan antara Gaza dan Mesir. Jadi pada saat Bang Onim evakuasi dan tiba di perbatasan, itu langsung sudah disambut oleh teman-teman KBRI dan juga Kemlu. Tapi satu-satunya keluarga yang lolos dari beberapa mobil, sekian mobil gimana bang ya bang? Iya, jadi rata-rata pada saat akses evakuasi tersebut, saya lihat muka belakang cuma Bang Onim yang selamat. Waduh. Nah, semuanya itu udah meninggal semua. Oke deh bang, mungkin ada harapan apa? Iya, saat ini bagi teman-teman Indonesia tentunya Pesan nih bahwa kita memberikan dukungan kepada Palestina. Ini sudah menjadi amanah konstitusi yang pertama. Yang kedua, ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslimin, tentunya punya kewajiban besar. Dan yang ketiga tentunya ini bagian dari dukungan kemanusiaan. Jadi dalam situasi apapun, teman-teman Indonesia tetap memberikan dukungan kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Ini menjadi poin penting bahwa kita berada dan selalu memberikan dukungan bagi saudara-saudara yang ada di Palestina. Tentunya bantuan dari Indonesia sampai dengan saat ini diterima oleh masyarakat Gaza, terutama juga bantuan dari lembaga NPC yang baru dibentuk. Itu alhamdulillah kami rutin memberikan bantuan. Jadi bantuan dari para donatur rakyat Indonesia ke NPC berkoordinasi dengan tim NPC yang ada di Gaza. Jadi kami punya tim di Gaza, punya tim dan mereka yang akan mengawal
bantuan distribusi ke warga Gaza. Jadi prinsipnya itu dari people to people, dari masyarakat ke masyarakat. Kalau yang nggak tahu kata kupon apa langsung ke NPC di sini. Iya, sini. silakan kalau Alamatnya di mana, teman-teman Bang? siapapun lembaga di Indonesia jika ingin bekerja sama dengan NPC, kami sangat welcome. Tapi juga kami di sini punya aturan sendiri. Kami punya aturan sendiri, setiap kali mitra kami itu harus ada MOU, karena ini bagian dari pertanggungjawaban. Karena kami setiap 3 bulan satu kali itu kami harus melakukan laporan kegiatan kami ke Kemensos RI. Yang pertama, yang kedua, dalam setiap tahun kami harus diaudit oleh auditor eksternal. Itu harus seperti itu, karena kami mikirnya transparan dan juga profesional serta amanah, itu yang kami kedepankan. Karena lembaga-lembaga filantropi di Indonesia harusnya seperti NPC yang patuh terhadap regulasi. Bang, mungkin dari Filin boleh kasih kata pesan-pesan pakai bahasa di sana Gaza, dan setelah itu ditranslate sama Filin dengan bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dulu, boleh pakai bahasa Arab bisa. Atau Arab dulu atau Agak dekat sih. Bismillahirrahmanirrahim. buat orang Indonesia dan teman-teman Di di sini sana ya. gitu mau mendoakan itu. Ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا كطفلة فلسطينية أدرس في فلسطين أريد أن أطلب من أصدقائنا في إندونيسيا أن يساعدوا أصدقائنا في فلسطين بالدعاء أو بالمساعدات. لا مشكلة، نحن فقط نريد مساعدتكم ودعاءكم وأن تسندونا في فلسطين. أحكي بالإندونيسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anak-anak Palestina minta dari teman-teman di Indonesia untuk mensampaikan doa untuk teman-teman kita di Palestina, atau dukung doa atau bantuan. Tapi teman-teman di Indonesia dukung teman-teman kita di Palestina, karena teman-teman kita di Palestina minta dari teman-teman kita di Indonesia untuk membantu kita, karena teman kita di Palestina tahu karena Indonesia suka sama orang Palestina. Jadi teman-teman di Indonesia doakan ya.